Bab 331. Long Yi selalu berpegang pada prinsip jika orang lain membiarkannya, dia akan membiarkan mereka sendiri, tetapi jika seseorang menyerangnya, maka dia benar-benar akan membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil. Baru saja, orang itu menggunakan kekuatan roh yang kuat untuk menyerangnya bahkan sebelum bertemu. Jika bukan karena kekuatan rohnya cukup kuat, dia mungkin telah berubah menjadi idiot lama. Jadi dia menggunakan ledakan roh untuk menghukum sedikit. Jika bukan karena mempertimbangkan wajah Putri Duyung kecil ini, maka dia pasti akan melakukan serangan balik untuk membuat pihak lain menderita serangan kekuatan roh. Ini Bibi Bifei. Mendengar rintihan yang teredam ini, Liu Li buru-buru maju ke depan menggoyangkan pinggangnya bersama dengan pelayannya Xiaomi. Kecepatan berjalannya tiba-tiba tidak lambat meskipun dia menggunakan ekornya. Long Yi mengikuti di belakang mereka, dan setelah melintasi koridor, dia memasuki aula mewah. Di sana, Putri Duyung lain yang memiliki murid biru runtuh di tanah dengan kekuatan roh yang lelah dan kulitnya pucat. Long Yi dengan hati-hati mengukurnya. Putri Duyung ini jelas merupakan generasi yang lebih tua dari Liu Li. Sosoknya kelas 1 dan sepasang dadanya yang melotot bahkan lebih besar daripada Liu Li yang tidak matang. Hanya Long Yi yang tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentang dia karena dia benar-benar menyerangnya tanpa pandang bulu, hanya merayu kematian. Bibi Bifei, kamu baik-baik saja? Liu Li membantu wanita ini untuk berdiri dan bertanya dengan gugup. Bifei menggelengkan kepalanya tetapi matanya menatap tajam pada Yi yang tersenyum, dan dia berkata dengan suara tegas, "Putri, bunuh manusia ini, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya membocorkan informasi tentang keberadaan klan laut kita." Bibi Bifei, aku, Liu Li terperangah dan agak bingung. Wanita yang bau, jangan berpikir bahwa aku akan sopan hanya karena kamu adalah Putri Duyung. Tidak ada permusuhan di antara kami atau kami adalah musuh, tetapi kamu, wanita yang kejam ini, sebenarnya ingin membunuh aku hanya karena aku tiba di sini secara kebetulan. Percaya atau tidak, aku akan memberikan kamu enema sampai krisan kamu meledak. Long Yi tersenyum dan berkata dengan dingin, "Ya, Bibi Bifei, dia bukan orang jahat." Liu Li dengan cemas berkata, "Putri, kamu belum pernah bersentuhan dengan ras manusia sebelumnya, jadi kamu tidak tahu tipu daya dan pengkhianatan ras manusia. Meskipun kita dibuang tetapi nenek moyang klan laut mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa membiarkan umat manusia yang tak pernah puas mengetahui keberadaan kita. Jika kita tidak dapat menghapus ingatan mereka, maka kita harus membunuh mereka," kata Bifei dengan galak. Tapi, Liu Li tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap Long Yi dan sekali lagi menatap bibinya Bifei. "Putri, jika kamu tidak bergerak, bibi ini akan mati di depanmu. Cepat gunakan sihir penguncian 7 nada kamu untuk membunuhnya." Bifei berteriak keras dan wajahnya yang pucat tiba-tiba memerah, kemudian dia memuntahkan seteguk darah. "Bibi Bifei!" Liu Li berteriak, lalu dengan ekspresi tekad, dia memandang Long Yi merasa bersalah. Long Yi mengerutkan kening, tetapi dia juga ingin tahu tentang apa yang Liu Li ini yang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk bahkan membuat terus ayam akan digunakan untuk membunuhnya. Apa-apaan jiwa mengunci 7 catatan. Meskipun dia benar-benar tidak tahu tetapi Long Yi tidak berani meremehkan. Wanita bernama Bifei ini sudah kehilangan makan dari tangannya, tetapi dia masih ingin Liu Li membunuhnya. Ini berarti Liu harus memiliki keterampilan yang unik. "Maaf, demi Bibi Bifei, aku harus membunuhmu." Liu Li berdiri dan dia tidak berani menatap lurus ke arah Long Yi. Adapun pembantunya Xiaomi, dia mendukung Bifei dan mundur. Liu Li mengertakkan gigi dan mengayun-ayunkan tangannya, kemudian cahaya indah yang beraneka warna tiba-tiba mengembun menjadi kecapi yang mengkilap dan kilauannya benar-benar menyelubungi Liu Li.
Kelopak mata Long Yi berkedut, kemudian tanpa mengikuti aturan keledai wanita, ia bergegas maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih leher batu giok Liuli, berpikir untuk menghentikannya apapun yang ia lakukan. Tetapi ketika tangan besarnya baru saja membuat kontak dengan cahaya di sekitar Liuli, tiba-tiba sejumlah besar kekuatan menjijikkan mengirim Long Yi terbang kembali. Bahkan kekuatan internalnya tidak mampu menembus cahaya warna-warni itu. Long Yi berjungkir balik 2 kali di udara dan mendarat di tanah, lalu terpaksa mundur 2 langkah sebelum dia bisa berhenti. Sekarang darah dan ki-nya terus bergejolak. Seseorang seharusnya tidak menilai seseorang dari penampilannya. Putri duyung kecil yang lemah ini tiba-tiba memiliki kemampuan seperti itu. Ting tong. Pada saat itu, tangan kecil Liuli yang berkilau dan sejernih kristal memetik senar harpa pertama dan suara manis yang jelas dan merdu terdengar. Long Yi hanya melihat cahaya merah keluar dari ujung jari Liuli yang berputar di sekelilingnya, dan dia merasa lautan kesadarannya semakin menegang, tiba-tiba menimbulkan semacam perasaan bergerak cepat. Long Yi terkejut di hatinya dan dia segera menjaga arwahnya dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menyegel indera pendengarannya. Tetapi dia segera menemukan bahwa semua tindakannya sia-sia. Suara kecapi Liuli secara tak terduga bisa beresonansi melalui kekuatan roh daripada mendengar secara langsung. Ting tong. Suara harpa lain terdengar. Liuli melihat Long Yi masih bisa bertahan sehingga dia memetik senar harpa yang kedua, kemudian sinar berwarna kuning keluar dari ujung jarinya yang dikombinasikan dengan lampu merah sebelumnya dan kemudian berputar di sekitar Long Yi. Long Yi merasakan peningkatan besar dalam tekanan. Sekarang, kekuatan besar menekan lautan kesadarannya dan masalah apa yang paling membuatnya jengkel adalah serangan ini sama licinnya seperti Loah. Setiap kali dia menggunakan kekuatan rohnya untuk melakukan serangan balik, mereka tiba-tiba akan mundur, dan perasaan tidak berusaha keras ini membuat Long Yi ingin muntah darah. Sialan, Long Yi mengutuk sambil menggunakan kekuatan rohnya untuk menahan tekanan dan kemudian dengan pedang besar berkedip di tangannya, dia berteriak keras, dan menggunakan Raging Flames Doki Wind Firestorm Slash, mengirimkan api nyala api yang tidak terkendali ke arah Liuli. Bang! Bunga api beterbangan di mana-mana dan cahaya warna-warni di sekitar Liuli juga berfluktuasi tetapi segera kembali ke normal. Namun, semua benda di sisi Liuli dituang menjadi cairan oleh suhu tinggi. Fluktuasi dalam cahaya warna-warni di sekitar Liuli ini memberi Long Yi harapan. Karena penghalang pelindung yang aneh ini benar-benar tidak bisa dipecahkan, maka selama serangannya mencapai tingkat tertentu, dia bisa mematahkannya. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, tidak bisakah dia menghancurkan tempat ini sepenuhnya? Long Yi dengan sengit menyeringai saat itu meskipun dia merasa mual karena serangan suara ini, dia terus menggunakan serangan Doki ajaibnya. Suatu saat, dia akan menggunakan Ice Doki dan saat lain, dia akan menggunakan Earth Doki. Seperti ini, aula berubah menjadi reruntuhan. Selain itu, Long Yi Samsara Hell Slash barusan membelah lubang besar di tanah, mengungkapkan usus menggeliat dari monster laut. Long Yi tertawa jahat sambil berpikir, jika aku tidak bisa melukaimu, lalu mengapa aku tidak melukai monster laut? Dan tepat ketika dia akan membuat langkah selanjutnya, Bibi Bifei yang bersembunyi jauh tiba-tiba berteriak, "Putri, cepat hentikan dia, jika dia menghancurkan Mengkina, maka kita sudah selesai." Mendengar ini, Liuli mengertakkan gigi lalu tangan gioknya memetik senar ketiga dari harpa. Setelah itu, sinar biru keluar dari jarinya, dan Long Yi merasa bahwa pedang besar di tangannya langsung menjadi jauh lebih berat. Sekarang, cahaya berwarna merah, kuning dan biru bercampur satu sama lain dan berputar di sekitar Long Yi. Long Yi merasakan kesadarannya menjadi pingsan dan dia secara bertahap kehilangan kekuatannya. Kemudian,
Ketiga lampu berputar itu secara tak terduga mulai mencoba memasuki tubuhnya. Long Yi dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan internal Ao Tianjue untuk melawan invasi energi asing. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan lampu-lampu ini menyerang tubuhnya, maka dia sudah selesai. Awalnya, Long Yi ingin memanggil Little Tree, Dewa Binatang Fire Kilin dan Violent Lightning Beast pada saat itu, tetapi karena tekanan, kekuatan internal dalam dantiannya mulai menyusut dan Long Yi tiba-tiba memiliki perasaan, Ao Tianjue-nya sekitar untuk menerobos ke lapisan keempat segera, jadi dia memutuskan untuk tidak memanggil mereka dari dimensi ruang gelapnya. Tulang-tulang Long Yi mengeluarkan bunyi berderak tetapi dia mengangkat pedang besar itu sedikit demi sedikit, dan karena tekanan itu, darah dan ki-nya bergejolak sehingga wajahnya sangat merah. Tiba-tiba, hidungnya memanas dan pembuluh darahnya akhirnya pecah menyebabkan mimisan. Darah mengalir dari lubang hidungnya ke bibirnya dan menetes ke dadanya, mekar menjadi payudara prem yang indah. Liu Li menemukan ini tidak tertahankan dan dia juga terkejut dengan ketangguhan Long Yi. 7 penguncian jiwa sihirnya adalah kemampuan ilahi. Selama jutaan tahun, tidak ada yang bisa sepenuhnya menguasainya. Meskipun dia jenius surgawi, dia hanya bisa menggunakan catatan pertama, kedua dan ketiga dari Soul Locking Seven Notes. Setelah itu, dia telah membuat sedikit atau tidak ada kemajuan, tetapi bahkan seperti ini, dia adalah orang pertama dari Mermaid Clan yang pernah bisa menggunakan nada ketiga pada usianya. Long Yi perlahan mendongak, dan jejak senyum jahat tiba-tiba muncul di bibirnya yang berdarah sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan tangannya. Tekanan atmosfer dari seluruh ruang ini tiba-tiba turun dan Liu Li tiba-tiba merasa gelisah merasakan hal itu, lalu tangannya seolah-olah kupu-kupu mencabut senar harpa. Setelah itu, bersamaan dengan suara harpa, lampu merah, kuning dan biru kembali menyala. Long Yi merasa pusing dan juga merasa seolah-olah jutaan semut menggigit kesadarannya. Siksaan semacam ini dalam jiwanya hampir membuatnya gila. Ah! Long Yi meraung dan dantiannya bergetar seakan Big Bang telah terjadi membuat rasa sakit yang tajam di seluruh meridiannya. Segera setelah itu, dia merasa dingin dan menyegarkan di tangan dan kakinya saat kekuatan internal langsung mengembun. Long Yi merasakan pengurangan besar dalam tekanan. Kemudian sejumlah besar kekuatan internalnya mengeluarkan 3 lampu berwarna yang telah menyerang tubuhnya. Bangga surga 18 tebasan berkelanjutan. Long Yi berteriak keras, lalu dengan pedangnya yang besar berkedip dengan cahaya biru yang sedikit keunguan, dia menggunakan kekuatan internal Ao Tianjue untuk menyingkat ganda, lalu seolah-olah kilat, dia terus-menerus menyerang penghalang Liu Li yang berwarna-warni. Seiring dengan serangkaian suara gemuruh, penghalang warna-warni menghilang ke udara tipis dan harpa berwarna-warni juga hancur. Liu Li bergoyang ke belakang dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Baru saja, menggunakan not ketiga secara paksa telah melukai vitalitasnya. Long Yi menempatkan pedang besar di bahunya, lalu menyeka noda darah dari bibirnya. Dia melihat ke arah putri duyung itu. Keluar dengan patuh, atau kamu ingin aku memaksamu keluar? Long Yi berkata dengan senyum sinis. Dia benar-benar marah di dalam hatinya, pelacur ini benar-benar penuh kebencian, hampir membuatnya menderita kerugian di perut monster laut ini. Bifei dengan dukungan Xiaomi keluar, tetapi matanya yang indah menatap Long Yi dengan api amarah, dan dia masih memiliki kesombongan. Sepertinya dia sangat keras kepala. Long Yi mengulurkan pedangnya dan menggunakan ujungnya untuk mengangkat dagu Bifei, lalu berkata sambil tertawa dengan dingin, kamu bilang, apa yang harus aku lakukan padamu? Goreng kamu dan makan atau merebus kamu dan makan? Melihat kulit kamu yang halus dan warna kulit putih, rasanya tidak enak. Bab 332.
Kulit Bifei menjadi lebih pucat dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Jika kamu ingin membunuh, maka bunuh aku, Bifei, bahkan tidak akan kelopak mataku." Jangan makan bibi Bifei, barusan, aku yang ingin membunuhmu. Jika kamu ingin makan seseorang, maka makanlah aku. Liuli yang gemetaran memandangi Long Yi yang benar-benar percaya bahwa dia ingin memakannya. "Makan kamu." Long Yi jahat tersenyum dan menatap Liuli. Melihat bagian atasnya, dia hanya menyerupai malaikat, hanya bagian bawahnya adalah buntut ikan, jadi bagaimana dia bisa memakannya? Liuli menggigit bibir bawahnya dan buntut ikan keemasannya terus-menerus bergetar. "Jangan makan putri, makan Xiaomi, putri tidak bisa mati." Pelayan Xiaomi berdiri di depan Liuli untuk melindungi dan berkata mengumpulkan keberaniannya. "Untuk apa terburu-buru? Dalam hal apapun, kalian bertiga tidak bisa lari dariku. Apakah kamu pikir aku, Long Yi, begitu mudah digertak?" Long Yi berteriak dengan suara rendah dan pelayan Xiaomi dan Liuli begitu takut sehingga mereka tidak berani bersuara. Hanya Bifei, wanita ini dengan ganas memelototinya. "Masih memelototiku? Oke, giliranmu yang pertama." Long Yi menarik pedang besar itu dan menggunakan tangannya untuk memegang dagunya. Wanita ini tampaknya adalah wanita muda berusia 27-28 tahun. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang matang, dan kulitnya halus dan lembut yang membuat Long Yi mencumbuinya dengan kagum. "Aku mohon, tolong lepaskan bibi Bifei, aku bersedia melakukan apapun yang kamu inginkan." Liuli memohon. "Apakah kamu benar-benar bersedia?" Mata Long Yi bersinar saat dia berbalik dan bertanya. Liuli dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Jangan, Tuan Putri, jangan setuju dengannya." Bifei tiba-tiba panik. "Jangan buat masalah, patuh saja dan tutup mulut. Jika kamu tidak berpikir untuk membunuhku, maka situasi ini tidak akan terjadi." Long Yi menepuk wajah cantik Bifei dan mendengus. "Berhenti, selama kamu tidak menyakiti bibi Bifei, aku bersedia melakukan apapun yang kamu inginkan." Liuli mengertakkan gigi dan berkata. Long Yi baru saja mengungkapkan senyum buruk, dan dia mengukur Liuli lagi, menyebabkan putri duyung kecil ini memerah. "Bagaimana dengan ini? Aku ingin kamu menjadi pembantuku dan mendengarkan setiap perintahku," kata Long Yi sambil tersenyum. "Kurang ajar, putri kita tidak akan menjadi pelayanmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan, Bifei dengan agak histeris menjerit. Long Yi mengerutkan kening dan dia menusuk Bifei dengan jarinya, membisukannya tiba-tiba. "Jangan sakiti bibi Bifei, aku bersedia menjadi pelayanmu," Liuli berkata dalam ketidakberdayaan dan juga kesedihan. "Keputusan yang bagus, hanya berbicara dengan mulut saja tidak akan berhasil. Apakah kamu mengerti maksudku?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Liuli terdiam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mendongak, tangan gioknya berkilau dengan gemilang ketika dia bergumam, "Seagot yang perkasa, hari ini, orang beriman setia ini bersedia mendedikasikan tubuh dan jiwaku kepada Tuanku. Untuk selanjutnya, aku akan mendukung dan layani dia." Setelah Liuli selesai berbicara, pusaran ilusi tiba-tiba muncul di dahinya, kemudian perlahan-lahan bersujud di tanah. Dia mendongak dan berkata dengan lemah, "Tuan, tolong berikan setetes darah kamu." Long Yi tidak ragu, dia meneteskan setetes darah dari jarinya ke dahinya. Setelah darah bersentuhan dengan dahinya, segera berputar menjadi lingkaran dan Long Yi segera merasakan hubungan darah dengan Liuli. Pusaran di dahi Liuli perlahan menghilang dan dahinya akhirnya kembali ke keadaan semula, lalu perlahan membuka mata biru lautnya. Dia berkata, "Sekarang, Liuli sudah menjadi pelayan guru, aku berharap guru akan membiarkan bibi Bifei dan Xiaomi mati." "Tidak masalah. Kata-kata aku bisa dipercaya. Pertama, beri aku tanganmu untuk memeriksanya."
Long Yi melihat bahwa corak kulit Liu Li masih pucat, katanya. Liu Li menyerahkan tangannya tanpa ragu sedikit pun. Long Yi meraih tangan kecilnya dan menyuntikkan ki sejatinya. Liu Li tiba-tiba merasa hangat dan darahnya yang bergejolak, ki dan meridian kacau perlahan-lahan menjadi tenang di bawah ki sejati Long Yi. Liu Li menatap Long Yi dengan mata indahnya yang penuh kejutan. Dia mengira butuh waktu untuk merawat lukanya, tetapi yang mengejutkannya, orang yang baru saja menjadi tuannya baru saja meraih tangannya seperti ini dan segera, sebagian besar lukanya sudah sembuh. Mas, Tuan, Bibi Bifei juga terluka, bisakah kamu membantunya juga? Liu Li jelas tidak terbiasa memanggil orang lain sebagai tuan. Long Yi menyipitkan matanya dan melirik Bifei yang sedang menggertakkan giginya, lalu berkata sambil tersenyum, meskipun dia berpikir untuk membunuhku sekarang, tapi aku orang yang murah hati. Bukan tidak mungkin bagi aku untuk membantunya, tetapi kamu harus menciumku. Long Yi menunjuk wajahnya yang tampan. Bifei dengan cemas membuka mulutnya tetapi dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Long Yi meliriknya dengan cepat, dan menjentikkan jarinya, dia menghilangkan efek bisu, dan segera setelah itu, dia mendengarnya berteriak keras, jangan, putri. Wajah indah Liu Li sudah merah cerah, masih mengumpulkan keberaniannya, bibirnya yang harum di wajah Long Yi, seolah-olah seekor capung menyusuri permukaan air, mencium sekali. Tapi dia masih sangat berterima kasih kepada Long Yi di dalam hatinya. Long Yi kondisi ini menjadi pelayannya pada dasarnya bukan suatu kondisi karena selama dia berharap, dia sudah bisa memerintahkannya untuk melakukan segalanya. Merasakan sentuhan lembut di wajahnya, Long Yi mabuk untuk sementara waktu, kemudian mengambil 2 langkah ke depan, dia meraih tangan batu giok Bifei, tetapi siapa yang mengira wanita ini akan melepaskan tangan besar Long Yi dan berkata, siapa yang ingin bantuanmu? Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin bantuanmu. Kamu memiliki tulang punggung, sangat bagus, Liu Li, bantu aku memijat kakiku. Long Yi duduk di kursi batu yang relatif utuh dan meletakkan kakinya di atas meja, perintahnya. Ya Tuan. Liu Li dengan patuh berjongkok dan menggunakan tangannya yang lembut seolah batu giok tanpa tulang untuk memijat kakinya. Selanjutnya, jangan panggil aku Tuan, panggil aku Tuan Muda. Long Yi tersenyum. Ya, Tuan Muda. Liu Li dengan patuh menyetujui. Xiaomi, datang dan bantu Tuan Muda ini untuk memijat bahu. Long Yi melambaikan tangannya dan berkata kepada pelayan Liu Li. Xiaomi setuju dan dengan patuh mendatangi Long Yi dan memijat bahunya dari belakang. Menurut pendapatnya, karena bahkan putrinya adalah pembantunya, tidak perlu menyebut dirinya. Long Yi menikmati pijatan 2 putri duyung kecil dan memandangi Bifei yang menembakkan api dengan mata indahnya. Dia jahat tersenyum, dan kemudian mengulurkan tangannya, dia membelai wajah cantik Liu Li. Kau manusia terkutuk, kau tidak diizinkan memurahkan putri kita. Bifei sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Sangat tak tertahankan baginya untuk melihat Long Yi mengambil keuntungan murah dari putrinya. Long Yi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat menyesal untuk putri kamu, lalu bagaimana kalau kamu datang dan memijat aku saja? Seperti ini, Liu Li tidak harus melakukannya. Bifei dengan penuh kebencian memelototi Long Yi. Jika tatapan bisa membunuh orang, maka Long Yi akan mati kali ke-9. Tapi, dia memutar pinggangnya yang ramping dan pindah, dan kemudian berjongkok, dia mulai memijat paha Long Yi dengan perasaan terhina. Liu Li, kamu bisa bangun. Long Yi melambaikan tangannya dan berkata. Liu Li berdiri dan membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Hei, Nona, tidak bisakah kau lebih lembut? Apakah kamu pikir pahaku adonan? Teriak Long Yi. Bifei dengan dingin mendengus,
Jika dia bisa maka dia akan benar-benar patah kakinya, tetapi tangannya masih menjadi lebih lembut. Pada saat itu, ketika Long Yi merasa sangat baik, dia tiba-tiba mendengar suara perut bergemuruh, lalu berbalik, dia melihat Xiaomi memiliki wajah merah ketika dia meminta maaf, "Maaf, aku agak lapar, jadi..." Mendengar kata-kata Xiaomi, Long Yi juga merasa perutnya kosong, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Tepat pada waktunya, aku juga lapar, Liu Li, cepat pergi dan menyiapkan sesuatu untuk dimakan." Liu Li terkejut dan dia berkata dengan lembut, "Tuan muda, Liu Li belum pernah membuat makanan sebelumnya. Bahkan jika kamu belum pernah membuat makanan, cepat pergi dan buat sekarang." Long Yi berkata dengan tidak sabar tetapi dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Liu Li dengan patuh berbalik dan pergi ke dapur, tetapi Bifei yang memijat paha Long Yi namun memiliki ekspresi khawatir. "Jika kamu ingin membantu maka kamu bisa pergi," Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Bifei menatap Long Yi dengan tatapan yang rumit, lalu berdiri, dia mengejar Liu Li. Dia tahu bahwa mereka semua mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari cakarnya, apalagi, dia juga tampak jelas melihat bahwa, selama dia mengendalikan putri, itu setara dengan mengendalikannya dan Xiaomi juga. Setelah setengah jam, di kamar Liu Li, Long Yi melihat dua piring yang ditempatkan di depannya. Itu adalah piring yang dibuat menggunakan tanaman bawah laut dan beberapa bumbu. Wajahnya langsung pingsan ketika dia berkata, "Apakah aku makan ini? Mengapa kamu tidak mendapatkan ikan?" Ketika Long Yi mengucapkan kata-kata ini, tiga putri duyung tiba-tiba menjadi kaku, dan Bifei tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, "Apakah kamu pikir kami kejam seperti kamu manusia? Bagaimana mungkin kita, klan mermaid, makan ikan? Jika kamu ingin berbicara tentang kekejaman, maka bukankah kamu juga salah satu yang terbaik? Bahkan sebelum bertemu tamu, kamu melepaskan serangan pembunuhan. Bagaimana kamu lebih baik?" Long Yi ditertawakan. "Kamu..." Bifei mendengus marah dengan dingin, lalu perlahan-lahan mengambil nafas. Dia berkata, "Jika kamu membiarkan umat manusia mengetahui keberadaan klan laut kita, maka klan laut kita tidak akan pernah memiliki kedamaian." Long Yi kaget dan dia mengangkat bahu tanpa membantah. Keserakahan dan keegoisan selalu menjadi kebiasaan buruk umat manusia. Jika mereka benar-benar tahu tentang keberadaan klan laut dan tahu bahwa mereka memiliki sejumlah besar kekayaan, maka mungkin, klan laut mungkin benar-benar tidak pernah memiliki kedamaian sejak saat itu. Mungkin, teknologi pembuatan kapal ras manusia, yang saat ini belum berkembang, dapat berkembang pesat karena stimulus ini. Dan mungkin, setelah puluhan atau beberapa ratus tahun, di mana-mana di laut, jejak kaki umat manusia akan menyebar. Mungkin, kamu benar, jika aku berada di posisimu, aku mungkin juga telah melepaskan gerakan membunuh, tetapi yang salah adalah kekuatanmu lebih rendah daripada aku. Di dunia ini, pemenang berhak berbicara, aku percaya klan laut kamu juga sama, jadi jangan salahkan siapapun, salahkan diri kamu karena kurang kemampuan. Long Yi menyeringai dan berbicara logikanya sendiri. Bifei anehnya menatap Long Yi dan dia merasa bahwa kata-kata Long Yi sangat masuk akal. "Nah, hal-hal ini, sisihkan untuk dimakan sendiri." Long Yi memandangi dekorasi yang indah dari tempat ini dan sekali lagi memandangi dua langit-langit masakan masak yang menyedihkan ini, lalu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. "Karena dia tidak mau makan, mari makan sendiri," kata Bifei tanpa kesopanan. Long Yi memandangi tiga putri duyung ini yang makan perlahan sambil tersenyum sementara tangan besarnya mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping Liu Li, lalu dengan lembut membelai wanita itu, merasa sangat baik. Tubuh Liu Li yang menawan tiba-tiba menjadi kaku dan sedikit bergetar juga, tetapi dia masih membiarkan tangan besar Long Yi melakukan apapun yang disukainya. "Sialan kamu,
jangan menyentuh putri kami. Pada saat ini, Bifei melihat cakar serigala Long Yi memakan tahu Liu Li dan dia mengutuk. Sekarang dia adalah pelayan aku, mengapa aku tidak bisa menyentuh? Long Yi berkata sambil tersenyum, lalu menambahkan, tapi, jika kamu bersedia untuk menggantikannya, maka aku tidak memiliki keluhan. Bifei memandangi Long Yi dengan senyum jahat, lalu sekali lagi menatap Liu Li dengan wajah merah cerah, lalu mendengus, lepaskan putri kami, apapun yang ingin kamu lakukan, kamu bisa lakukan padaku bukan dia. Long Yi selalu sopan dengan gadis-gadis, jadi dia melepaskan Liu Li dan cakar serigala memeluk pinggang ramping Bifei dan merasa Bifei kaku, dia tidak bisa menahan senyum. Siapa yang menyuruhmu untuk mencoba dan membunuhku? Sekarang jika aku tidak bermain denganmu, maka itu akan menjadi kerugian bagiku. Cakar serigala Long Yi perlahan-lahan naik dan tubuh Bifei menjadi semakin kaku. Dan ketika cakar Long Yi tiba di bawah payudaranya yang bulat dan hendak menyentuh puncak batu giok ilahi, baik Liu Li dan Xiaomi memalingkan muka dengan wajah merah, tapi Long Yi tiba-tiba berhenti dan tangannya yang besar mundur dan kembali memeluk pinggangnya yang ramping. Siapa yang bisa memberitahuku? Apakah klan Putri Duyimu memiliki seorang laki-laki? Tiba-tiba Long Yi bertanya. Klan Mermaid kami tidak memiliki laki-laki. Xiaomi segera menjawab. Tidak laki-laki, lalu bagaimana kalian semua, itu, berproses? Xiaomi dan Liu Li saling memandang dan menggelengkan kepala mereka dengan wajah merah, mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Long Yi memutar matanya, tidak tahu. Apa jawaban anjing pantat? Bifei, katakan padaku, jangan katakan, kamu juga tidak tahu. Kalau tidak, aku sangat ingin melakukan riset denganmu secara pribadi. Long Yi memeluk lebih erat dan tangannya yang besar menunjukkan tanda bergerak naik lagi. Teman tercela. Bifei tersipu dan lalu dikutuk. Banyak terima kasih atas pujiannya. Jika kamu mengatakan bahwa kamu juga tidak tahu, maka kamu akan mengerti apa yang disebut hina yang sesungguhnya. Long Yi mengancam dengan senyum, yang memintanya untuk menjadi sangat ingin tahu. Bifei mengertakkan giginya dan berkata, We Mermaid Clan memiliki dua metode untuk menghasilkan. Ketika kita mencapai usia tertentu, Putri Duyung Klan dapat memilih untuk membekukan janin kita sendiri untuk berkembang biak, tetapi metode ini menggunakan semua vitalitas, jadi begitu janin lahir, orang yang melahirkan meninggal. Pada saat ini, Liu Li tiba-tiba menjerit dan bertanya dengan suara bergetar, Bibi Bifei, kalau begitu, apakah ibu aku juga menggunakan metode ini? Dan itulah sebabnya aku tidak pernah punya ibu sejak kecil. Apakah aku dilahirkan seperti itu juga? Xiaomi juga bertanya dengan tegang. Bifei menghela nafas dan tidak menjawab keduanya, melainkan terus menjelaskan metode lain. Metode lain adalah kawin dengan ras lain, dan untuk keturunan, jika seorang gadis, maka dia pasti akan menjadi putri duyung, dan setelah dia mencapai usia tertentu, dia dibawa kembali ke Mermaid Clan dan dibesarkan di sana. Dan jika keturunannya adalah laki-laki, maka dia pasti akan menjadi ras lain. Pada tahun-tahun itu, ketika cabang kami dibuang dari kota bawah laut yang jauh, tidak ada peluang untuk menikah dengan ras lain, jadi kami pada dasarnya mengadopsi metode pertama untuk menghasilkan keturunan sendiri. Tetapi setelah bertahun-tahun, klan meninggal dalam kecelakaan dan juga mati muda, jadi sekarang, hanya kita bertiga yang tersisa. Tak perlu dikatakan, para ibu dari Liu Li dan Xiaomi tentu saja menggunakan metode pertama dan telah meninggal dalam prosesnya. Ekspresi dua putri duyung kecil menjadi sangat sedih dan Bifei juga tampak sedih. Long Yi dengan tenang menepuk pinggang Bifei dan tiba-tiba semua amarahnya menghilang, karena mereka sudah sangat sedih, dia memutuskan untuk memaafkan mereka. Kalian semua, jangan dikatakan, sekarang, bukankah aku di sini?
Kalian semua harus bisa menikah dengan manusia juga. Long Yi tersenyum mencoba mengacaukan segalanya. Tentu saja, klan laut hanya bisa menikah dengan klan laut, kamu harus menyerah. Bifei berkata dengan kesal. Long Yi anehnya mengukur 3 putri duyung dan tiba-tiba bertanya dengan serius, di bagian bawahmu, selain buntut ikan, bukankah ada hal lain? Lalu, bagaimana kalian semua bercinta? 3 wanita tercengang dan tidak bisa tidak mengutuk serempak mesum. Bab 333. Bagaimana putri duyung bercinta? Pada akhirnya, Long Yi masih tidak bisa mengetahuinya. Adapun dia, dengan mengenai Liu Li, ras ini yang muncul hanya dalam dongeng, bukan berarti dia tidak memiliki ambisi yang berlebihan, tetapi saat ini, dia mengingat masalah yang bahkan lebih penting. Tampaknya sudah lama sejak dia datang ke laut, dan Nalan Ruyue mungkin sudah gila karena cemas, jadi dia juga tidak mengejar masalah ini. Sudah terlambat, aku pikir aku harus kembali sekarang. Long Yi berkata pada 3 wanita. Semua putri duyung menjadi diam, dan setelah waktu yang lama, Liu Li berkata, Tuan muda, maka aku akan pergi bersamamu, tetapi Bibi Bifei dan Xiaomi akan tinggal di sini, apakah tidak apa-apa? Long Yi tercengang, dia tidak pernah menyebutkan tentang membawanya pergi. Dia akan berangkat ke daerah terlarang Dewa Petir dengan Wu Shuang dalam waktu dekat, dan jika dia membawa putri duyung, maka tidak akan merepotkan jika orang lain melihatnya. Kalian semua akan tinggal di sini, Tuan muda harus pergi untuk melakukan sesuatu dan mungkin perlu waktu sebelum aku kembali. Setelah aku kembali, aku akan kembali untuk mencari kalian semua, kata Long Yi. Tapi, aku pembantu Tuan muda. Liu Li tergagap. Long Yi menyeringai dan berkata, karena kamu adalah pembantuku, maka aku secara alami memiliki keputusan akhir. Long Yi melihat ke samping dan melihat Bifei dan Xiaomi memiliki ekspresi seolah-olah mereka dibebaskan dari beban. Tampaknya mereka sungguh berharap dia pergi lebih cepat. Karena Long Yi telah mengatakannya, Liu Li tidak lagi bersikeras. Jujur berbicara, dia juga tidak ingin pergi ke dunia manusia yang tidak dikenal dan tidak dikenal. 3 putri duyung membawa Long Yi ke tangga, dan setelah memanjatnya, Bifei melambaikan tangannya mengirimkan cahaya yang berkilau dan transparan. Setelah itu, sebuah lubang tiba-tiba muncul, tetapi bahkan sedikit saja air laut di luar tidak masuk. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan, mengapa perut monster laut ini memiliki oksigen murni? Long Yi bertanya dengan penasaran. Karena Mingkina adalah monster laut yang mampu menghirup oksigen dari air. Kita, putri duyung dapat hidup di air dan juga bisa hidup di tanah, tetapi karena tidak ada air di perut monster laut, kita secara alami membutuhkan udara untuk bernafas. Ini adalah fitur terbesar dari rumah hewan peliharaan si klan. Bifei menjawab, oh, jadi begitu, oke, kalau begitu, aku akan pergi. Long Yi tersenyum dan tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba berbalik lagi dan menatap Bifei. Ada apa lagi? Bifei bertanya dengan agak tidak sabar. Tidak ada yang istimewa, hanya sebelum berpisah, aku ingin mencium gundiku, itu saja. Long Yi tersenyum dan berkata. Wajah indah Liu Li tiba-tiba menjadi merah kemudian mengayunkan pinggangnya yang ramping, dia berjalan mendekat. Sebagai pelayan, dia tidak bisa menolak permintaan Long Yi. Mesum. Bifei membuka mulutnya ingin berhenti tetapi dia hanya mengucapkan satu kata ini. Long Yi memegang pipi Liu Li dan membungkuk, dia dengan kuat mencium bibir kecil merahnya yang harum, lalu melambaikan tangannya, dia berkata sambil tersenyum, pergi dan tunggu aku kembali. Selesai berbicara, Long Yi memasuki air laut sedingin es dari lubang itu. Akhirnya pergi, putri, ada apa? Bifei menghela nafas dan melihat Liu Li yang berwajah merah berdiri dengan bodoh,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ah, tidak ada apa-apa, Bibi Bifei, kita harus pergi dan membersihkan puing-puing yang disebabkan oleh Tuan Muda. Liuli kembali sadar, tetapi jantung perdananya masih berdebar kencang, seperti perasaan seperti tersengat listrik ketika bibirnya menyentuh bibirnya belum juga menghilang. Jadi, setelah berbicara, dia buru-buru berlari ke bawah. Bifei melihat ke belakang Liuli dan dengan bingung menggelengkan kepalanya, dia bergumam, ada apa dengan sang putri? Long Yi tidak lagi berkeliaran di dasar laut, agak cepat kembali ke permukaan laut. Dia benar-benar mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan ke laut ini. Tidak hanya dia tahu bahwa laut memiliki begitu banyak ras yang cerdas dan dunia mandiri, dia juga bisa mendapatkan putri duyung seperti Dewi sebagai pelayannya yang membuatnya sangat bahagia meskipun hanya bisa makan tahu pada saat ini. Keluar dari permukaan laut, Long Yi melihat matahari sudah tenggelam ke cakrawala barat, dan sinar matahari sore menerangi permukaan laut yang jernih yang menyilaukan mata. Aku pikir aku telah menghabiskan waktu yang lama, tetapi tampaknya itu masih belum bisa dianggap terlambat. Long Yi bergumam. Dia telah pergi ke laut kira-kira pada siang hari, tetapi sekarang sepertinya dia hanya menghabiskan beberapa jam, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa telah menghabiskan waktu yang sangat lama di dalam laut. Long Yi mengedarkan kekuatan internal Ao Tianjue yang sudah menembus ke lapisan keempat di dalam tubuhnya, kemudian menggunakan Grid Cosmos Shift dan Soaring Magic, dia terbang dengan cepat. Sekarang, kecepatan terbangnya hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya dan sekarang, mata telanjang tidak bisa melihatnya dengan jelas ketika dia terbang. Hanya setelah 1 jam, Long Yi kembali ke istana Nalan dan mendarat di balkon kamar tidur Nalan Ruyue. Yo, kalian masih belum makan malam, kan? Bagaimana kalau kita pergi ke pantai dan makan malam barbecue? Long Yi memasuki ruangan dan melihat saudara perempuan Nalan menatapnya, tetapi ekspresi mereka sepertinya tidak terlalu baik. Nalan Ruyue berjalan dengan cara yang mengancam dan ekspresi menyeramkan itu membuat Long Yi sedikit takut. Kenapa orang suci yang sunyi ini selalu berubah menjadi penampilan seperti itu? Apakah dia makan stimulus? Bajingan, bau sesama, bajingan tak berperasaan. Nalan Ruyue berjalan ke depan Long Yi dan memukul dada Long Yi yang kokoh tanpa keberatan sambil menghujani kutukan. Long Yi tertegun, bagaimana bisa situasi ini tampak seolah-olah dia adalah kekasih yang tidak tahu berterima kasih dan tak berperasaan. Namun, sejujurnya, dia tidak melakukan apapun terhadapnya. Sementara Nalan Ruyue mengutuk, tiba-tiba air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Long Yi terkejut dan menyeka air mata Nalan Ruyue. Dia melihat jari-jarinya yang basah dan bertanya, "Kamu menangis?" "Ya, aku menangis. Bukankah kamu puas sekarang?" "Teman yang bau, aku akan membunuhmu, kau bajingan tak berperasaan." Nalan Ruyue menggigit bibir bawahnya sambil terus memukul-mukul dada Long Yi. Tetapi dengan kekuatan kecilnya, dia tidak bisa melukainya, paling-paling dia hanya menggelitiknya. Long Yi bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, jadi dia mengabaikan Nalan Ruyue dan menggendongnya. Dia berjalan ke sisi tempat tidur dan melemparkannya ke tempat tidur. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Nalan Ruyue berhenti menangis dan wajahnya yang cantik berubah merah. Long Yi memutar matanya, dengan nalan rumeng, gadis kecil ini masih di sini, apa yang bisa dia lakukan padanya? "Gadis, datang ke sini dan beritahu saudara ipar kamu, apa yang sebenarnya terjadi pada kakak perempuan kamu." Long Yi duduk di tepi tempat tidur dan berkata kepada Nalan Rumeng yang sedang duduk di sofa sambil memandangi mereka seolah-olah melihat mereka seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Nalan Rumeng bergegas dan melemparkan dirinya ke ranjang empuk yang besar dan berkata dengan gembira, "Apa yang terjadi?"
Tentu saja, dia mengkhawatirkanmu. Kamu tidak kembali tadi malam jadi kakak tidak bisa tidur sepanjang malam mengkhawatirkanmu. Rumeng, jangan bicara omong kosong, yang khawatir tentang dia, apalagi, aku tidur nyenyak tadi malam. Nalan Ruyue menatap adik perempuannya dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Lalu kakak perempuan, apa penampilan barusan, Bao, bajingan terkutuk, aku akan membunuhmu, bajingan tak berperasaan ini. Nalan Rumeng meniru Nalan Ruyue beberapa saat yang lalu. Gadis sialan, percaya atau tidak, aku akan memukul asterismu. Nalan Ruyue menangkap Nalan Rumeng karena malu dan kemudian dua saudara perempuan mulai menendang deretan di tempat tidur. Seketika, pakaian mereka berantakan dan memberikan pandangan intim mereka. Long Yi namun tidak berminat untuk menghargai pemandangan musim semi ini. Otaknya masih agak bingung. Dia tidak tidur di sini tadi malam. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa dia tertidur sambil memegang kecantikan besar di sisi kirinya dan kecantikan kecil di atas tubuhnya. Mungkinkah Long Yi terkejut? Dia tidak menghabiskan lebih dari 1 hari di dasar laut, kan? Kalian berdua, jangan ribut, cukup jelaskan dulu. Long Yi berkata kepada para suster yang mengamuk, tetapi kedua saudari yang sibuk bertempur satu sama lain, di mana mereka dapat memiliki waktu untuk menjawab Long Yi. Long Yi juga tidak mempertimbangkan banyak hal, dan dia berpikir untuk memastikan apakah dia benar-benar menghabiskan begitu lama di dasar laut atau tidak. Jadi, dia menyerahkan kedua gadis itu di ranjang, lalu dia memukul pantat kedua gadis itu beberapa kali. Ah, kakak ipar yang benci, bagaimana kamu bisa memukul wanita asteris? Nalan Rumeng menutupi pantatnya dengan tangannya dan mundur ke tepi tempat tidur dan berkata dengan wajah merah. Namun Nalan Ruyue mengatakan tidak ada yang hanya duduk dan memutar matanya. Apa tanggal hari ini? Tanya Long Yi. Blue Waves Kalendar, 8788 tahun, ke-15 dari bulan ke-7, kakak ipar, kenapa kamu bahkan tidak tahu ini? Nalan Rumeng cemberut, jelas, dia masih merenung tentang masalah Long Yi memukul kecilnya pantat. 15 bulan ke-7. Long Yi tersenyum masam. Sepertinya dia benar-benar telah tinggal lama di dasar laut. Ruyue, aku benar-benar mengkhawatirkanmu dengan tidak kembali tadi malam. Aku benar-benar tidak berpikir kamu akan begitu khawatir tentang aku. Kamu bahkan meneteskan air mata untuk aku. Aku benar-benar tersentuh. Bagaimana kalau aku melayani kamu malam ini? Long Yi kembali ke akal sehatnya dan menggoda Nalan Ruyue. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku menangis karena aku khawatir tentang perang. Kemarin, para penjaga melaporkan bahwa kamu telah pergi ke laut dan jika kebetulan sesuatu terjadi pada kamu, maka aliansi Kekaisaran Nalan aku dan Kekaisaran Naga kekerasan kamu akan dilakukan. Jadi jangan berpuas diri. Nalan Ruyue melihat ke samping dan berkata, tetapi Long Yi melihat telinganya dan bahkan lehernya sudah merah cerah. Long Yi memandang Nalan Ruyue yang dengan keras kepala menolak mengakui kekalahan dan dia benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Seperti ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat perasaannya, tapi dia masih belum mengakui. Kakak ipar, aku juga khawatir tentang kamu, bagaimana kalau kamu melayani aku sebagai gantinya? Tiba-tiba Nalan Rumeng berkata. Long Yi kaget. Dia melirik sosok Nalan Rumeng yang masih berkembang dan tidak bisa berpikir, Little Lolita harus memiliki rasa khusus. Bab 334. Rumeng, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Nalan Ruyue mengetuk kepala adik perempuannya saat dia menegur. Ayo, aku tidak berbicara omong kosong, kakak kikir. Nalan Rumeng cemberut. Aku pelit. Kamu, tahukah kamu apa arti melayani? Nalan Ruyue berkata merasa jengkel. Tentu saja, aku tahu. Jika ipar melayani aku
Maka, akhirat, jika seseorang menindas aku bisa mencari saudara ipar untuk bantuan. Jika aku ingin pergi kemanapun untuk bermain, dia akan membawa aku di sana. Jika aku ingin makan sesuatu, maka dia akan membelikan aku makanan untuk dimakan. Apalagi, dia akan membantu aku menangkap kupu-kupu dan menghancurkan kecoa. Adapun Long Yi, semakin dia mendengarkan semakin salah dia. Ternyata, gadis ini telah menafsirkan dia melayani dia sebagai budaknya. Benar-benar tidak masuk akal. Berhenti, pergi mencari orang lain untuk melayani kamu. Saudara ipar ini sangat sibuk, aku tidak punya banyak waktu untuk menemani kamu. Long Yi menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata sambil tersenyum. Simen Yu, aku pikir, melihat kamu melayani adik perempuan aku seharusnya sangat lucu. Nalan Ruyue memandang Long Yi dengan provokasi. Bagus, bagus, sekarang aku bisa memeluk saudara ipar untuk tidur setiap hari. Nalan Rumeng tertawa senang. Sekarang, sudah malam, jadi tidakkah kita harus makan malam? Simen Yu, bukankah kamu berkata kamu akan mengajak kami makan barbecue di pantai? Nalan Ruyue dengan cepat mengubah topik pembicaraan mendengar kata-kata adik perempuannya. Pada saat ini, matahari sudah terbenam ke cakrawala barat dan hanya ada sinar matahari terbenam yang indah di cakrawala, apalagi, bagian dari bulan juga keluar dari lapisan awan. Long Yi menyelinap keluar dari istana dengan sepasang saudari ini dan datang ke pantai berpasir yang terpencil. Setelah itu, ia menyalakan api unggun dan dari cincin luar angkasanya, ia mengeluarkan burung-burung yang ditangkapnya di langit dan menangkap ikan-ikan yang ditangkapnya di laut. Sekarang bahannya berlimpah, Long Yi dengan terampil mulai mencuci game ini, kemudian mulai memanggangnya dengan menempatkannya di bingkai di atas api unggun. Di tepi laut, angin sepoi-sepoi membawa rasa asin dan lembab. Tetapi pada saat ini, Long Yi menyerahkan daging yang dipanggang sambil berpikir tentang bagaimana menyebutkan soal berangkat ke daerah terlarang Dewa Petir ke Nalan Ruyue, apalagi besok adalah tanggal perjanjian dengan Wu Shuang. Simen Yu, apa yang kamu pikirkan? Nalan Ruyue melihat Long Yi agak linglung, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku memikirkanmu. Long Yi mengangkat kepalanya dan berkata, siapa yang percaya padamu, simpan kata-kata manismu untuk wanita lain. Ngomong-ngomong, kamu masih belum memberitahuku di mana kamu tadi malam. Meskipun Nalan Ruyue mengatakan demikian tetapi ada senyum manis di wajahnya. Tadi malam, aku berkencan dengan Putri Duyung, kata Long Yi sambil tersenyum. Jika kamu tidak ingin memberitahu, lupakan saja. Bahkan jika kamu tidak memberitahu aku tahu bahwa kamu benar-benar menipu. Nalan Ruyue berpikir Long Yi kacau, jadi dia tidak bisa menahan amarah dan berkata. Long Yi mengangkat bahu mengetahui bahwa dia tidak percaya padanya. Kakak ipar, apakah benar ada Putri Duyung? Namun Nalan Rumeng berjalan mendekat dan bertanya. Tentu saja. Ada, kapan kakak iparmu menipu kamu? Long Yi tertawa. Lalu, bagaimana rupa Putri Duyung? Nalan Rumeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri Duyung, mereka adalah roh lautan, dan mereka terlihat mirip dengan siren yang legendaris, tetapi bagaimanapun mereka jauh lebih cantik dan cantik seperti Rumeng, kata Long Yi sambil tersenyum. Sangat. Lalu, apakah mereka memiliki rambut biru dan mata biru? Nalan Rumeng berpikir sebentar dan bertanya lagi. Long Yi terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Di antara ketiga Putri Duyung, selain Liuli yang memiliki rambut emas, Bifei dan Xiaomi memiliki rambut biru dan mata biru. Aku bermimpi, apalagi, aku bermimpi lebih dari sekali. Dan aku sepertinya mulai memiliki mimpi itu ketika aku masih sangat muda. Nalan Rumeng meletakkan kedua tangannya di pipinya dan berkata,
Itu hanya mimpi, bukan yang lain. Apakah kamu masih benar-benar percaya itu benar? Nalan Ruyue tetap tidak percaya. Long Yi tidak beralasan dengan Nalan Ruyue karena dia tahu seluruh cerita tentang masalah ini. Jadi dia bertanya, apakah kamu ingat apa yang kamu impikan? Mata Nalan Rumeng yang indah menjadi kabur saat dia bergumam, itu sepertinya terjadi di pantai. Seorang bibi yang sangat cantik dan cantik menatapku dengan hangat, kemudian tangannya menyentuh kepalaku dengan lembut. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Mata Nalan Ruyue berkelebat dan dia sepertinya tenggelam dalam pikiran ketika dia tiba-tiba memikirkan penghalang pelindung biru aneh dari adik perempuannya. Mungkinkah benar-benar ada yang disebut Putri Duyung? Kakak ipar, apakah kamu benar-benar melihat Putri Duyung? Nalan Rumeng menarik lengan Long Yi dan bertanya. Long Yi mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, saudara ipar, dapatkah kamu membawa aku untuk melihat mereka? Kata Nalan Rumeng dengan mata bersinar. Tentu saja, aku bisa. Putri Duyung hidup di perut sejenis monster laut. Mereka membangun istana yang indah di dalamnya, apalagi mereka bisa bermain harpa juga. Long Yi tersenyum dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, kamu seharusnya tidak menipu gadis kecil." Nalan Ruyue jelas tidak percaya. "Aku percaya pada saudara ipar aku, kapan kamu akan membawa aku untuk melihat mereka?" Namun, Nalan Rumeng tanpa ragu mempercayai Long Yi. Long Yi ragu-ragu sejenak dan berkata, "Setelah saudara ipar kamu kembali, aku akan membawa kamu untuk melihatnya, dan bahkan jika kamu ingin tinggal di sana, itu juga tidak akan menjadi masalah." Kakak ipar, apakah kamu akan pergi? Nalan Rumeng dengan cepat memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Long Yi. Aku akan pergi untuk beberapa saat." Long Yi mengangguk dan berkata, "Apakah kamu ingin kembali?" Nalan Ruyue terdiam beberapa saat, lalu menatap Long Yi. Dia bertanya. Pada saat itu, aroma harum menyebar dari barbeque api unggun, dan warna dan kilau dari barbeque juga sudah berubah menjadi emas. Jadi, Long Yi mengeluarkan bumbu dan menaburkannya di atas barbeque sambil berkata, "Dagingnya dimasak, bagaimana kalau kita bicara sambil makan?" Long Yi menyerahkan tusuk sate daging yang sudah dibumbui kepada dua wanita dan dia mengambil tusuk sate daging untuk dirinya sendiri, lalu mulai melahapnya. Tetapi ketika dia makan, dia melihat dua saudara perempuan mengawasinya tanpa makan barbeque. "Makan? Mengapa kamu menatapku? Mungkinkah milikku relatif enak? Lalu, mari kita bertukar," kata Long Yi sambil tersenyum. "Jangan bicara omong kosong, kemana tepatnya kamu pergi? Berbicaralah dengan jelas, atau aku tidak akan makan." Nalan Ruyue lekat-lekat menatap Long Yi, dengan marah mengejar bibirnya. Ancaman yang menakutkan. Long Yi tersenyum tak berdaya, lalu setelah menggigit seteguk daging panggang, dia dengan santai berkata, "Besok, aku akan melakukan perjalanan ke Ye Principality dengan seorang teman. Kamu juga harus tahu tentang misi area terlarang Dewa Petir yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Mercenary Guild. Kami bermaksud untuk pergi dan melihatnya. Kamu akan pergi ke area terlarang Dewa Petir hanya dengan 2 orang. Apakah kamu tidak takut untuk hidupmu? Kamu tidak diizinkan pergi." Kulit Nalan Ruyue tiba-tiba berubah dan menarik tangan Long Yi, katanya dengan panik. Long Yi memandang Nalan Ruyue yang khawatir menulis seluruh wajahnya, dan dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya lalu berkata, "Tidak mungkin untuk tidak pergi. Aku sudah membuat perjanjian dengan orang lain. Tapi, kami hanya akan memperluas pengetahuan kami. Kamu harus tahu kekuatan aku pasti bisa melarikan diri tanpa cedera tanpa masalah. Meskipun kekuatanmu tinggi, tetapi tidakkah kamu juga mendengar teror dari area terlarang Dewa Petir?
Berapa banyak orang dengan kekuatan besar berubah menjadi jiwa dendam di dalam sana? Apakah kamu ingin menjadi salah satu dari mereka? Nalan Ruyue dengan agak gelisah berkata. Khawatir. Long Yi tersenyum lembut dan mengulurkan tangan besarnya untuk membelai wajah cantik Nalan Ruyue. Nalan Ruyue tidak membantah dan juga membiarkan tangan besar Long Yi membelai wajahnya yang cantik, tetapi matanya dengan keras kepala menatapnya seolah-olah dia akan tidak setuju bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kakak ipar, aku juga pernah mendengar tentang daerah terlarang Dewa Petir di luar. Bagaimana kalau kau membawaku bersamamu? Nalan Rumeng menyela. Rumeng, apakah asteris kamu gatal? Nalan Ruyue menatap adik perempuannya. Dan untuk gadis kecil ini, dia menjulurkan lidahnya membuat wajah lucu. Long Yi dengan lembut membelai wajah cantik Nalan Ruyue dan kemudian menyelipkan rambutnya di belakang telinganya. Dia berkata, aku tahu kamu khawatir tapi aku harus pergi. Hanya hantu yang mengkhawatirkanmu, dalam hal apapun, kau tidak diizinkan pergi. Wajah cantik Nalan Ruyue memerah dan menamparkan tangan besar Long Yi, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia dengan curiga menatap Long Yi dan bertanya, mungkin, apakah temanmu itu seorang wanita? Long Yi tercengang tetapi dia merasa tidak ada yang disembunyikan, jadi dia dengan jujur berkata, ya. Dia adalah seorang wanita, secara akurat, dia adalah wanita aku meskipun dia belum mengakui. Nalan Ruyue bangkit dan kemudian menarik adik perempuannya dari Long Yi. Dia berteriak pada Long Yi, pergi dengan wanita kamu. Akan lebih baik jika kamu mati di area terlarang Dewa Petir. Setelah berbicara, Nalan Ruyue membawa Nalan Rumeng dan terbang tanpa berbalik. Long Yi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dengan lembut karena dia jelas melihat bahwa mata Nalan Ruyue berwarna merah, mungkin dia sangat sedih. Siapa ibumu yang bersembunyi di sana? Keluar untuk ayahmu. Long Yi tiba-tiba menyadari seseorang telah tiba tidak jauh, dan saat dia dalam suasana hati yang buruk, dia dengan keras mengutuk. Setelah dia berteriak, siluet keluar dari tidak jauh dan kemudian dengan cepat berjalan ke Long Yi. Skynet number 308 memberi hormat kepada Tuan Muda. Sosok ini adalah orang paruh baya dengan penampilan biasa. Dia segera berlutut dan menyapa Long Yi, membuat tanda eksklusif Skynet dengan tangannya. Ada apa? Long Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Ada 2 surat rahasia untuk Tuan Muda. Tolong lihat ke atas, Tuan Muda, nomor 308 ini meminta untuk pergi. Pria paruh baya ini menyerahkan 2 tabung bambu disegel surat ajaib untuk Long Yi kemudian menghilang. Bambu surat ini disegel menggunakan sihir unik Skynet sehingga tidak ada orang luar yang bisa memeriksanya. Long Yi membuka bambu pertama. Itu adalah surat yang dikirim oleh pemilik bangunan Intoxicated Fragrant Building, Ruyu. Disebutkan bahwa tulisan aneh di kertas tipis yang ia dapatkan dari tempat Han Yan sudah ditentukan sebagai sejenis naskah ajaib dari dinasti sebelumnya. Adapun kontennya, masih belum diketahui. Mungkinkah anggota yang masih hidup dari dinasti sebelumnya juga terlibat? Long Yi mengangkat alis dan berpikir. Tetapi tanpa memikirkannya dengan mendalam, dia membuka bambu kedua dan membentangkan surat di dalamnya. Melihat surat itu, Long Yi menjadi sangat senang. Namun surat kedua ini ditulis oleh Yin Jian yang dikirim ke pegunungan Hengduan oleh Long Yi. Surat itu menyatakan bahwa ia sudah membuka banyak sendi dengan klan Bimeng Imperial dan menarik sejumlah binatang buas untuk menjadi agen yang ditanam. Sekarang, organisasi intelijen Skynet di pegunungan Hengduan sudah mulai terbentuk. Anak ini, dia mampu. Long Yi tertawa dengan gembira dan jejak kepuasan bisa terlihat berkedip di matanya. Bab 335. Karena saudara perempuan Nalan Ruyue telah pergi dengan marah, tidak ada gunanya tinggal di sini sendirian,
jadi dia juga berbalik dan terbang ke istana kekaisaran Nalan, berpikir untuk membujuk mereka. Tetapi, siapa sangka, setelah kembali ke halaman Nalan Ruyue, dia tidak melihat satu jiwa pun yang terlihat. Kedua gadis itu tidak ditemukan. Jadi, Long Yi berjalan-jalan santai di sekitar istana kekaisaran Nalan Empire. Pada saat itu, ia kebetulan melihat pelatihan Barbarian Bull Evil Vanquishing Road teknik di tempat yang jauh. Dia memancarkan cahaya keemasan pucat dan aturan Greenstone menari-nari berputar-putar memancarkan sinar hijau, menyebabkan angin kencang bertiup, apalagi momentum mencekam dari ki kejam dan ki yang gagah berani menyebar di seluruh. Long Yi menganggukkan kepalanya dalam hatinya. Golden Bell Canopy Barbarian Bull dan Evil Vanquishing Road tampaknya telah menembus ke tingkat berikutnya. Dia benar-benar bahagia untuknya dan pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah karena hari ini, dia selalu meninggalkannya dan hampir melupakannya. Long Yi sedikit melepaskan auranya dan Barbarian Bull yang tenggelam dalam pelatihan segera terbangun. Kemudian dengan mata banteng besar yang berkedip dengan kedinginan memandang ke arahnya. "Bos." Barbarian Bull terkejut dan kemudian meletakkan senjatanya, dia bergegas. 2 hari ini, dia bosan di istana ini dan akan segera mati karena bosan. "Barbarian Bull, siapkan semuanya, kita akan berangkat besok." Long Yi tersenyum dan berkata menepuk bahu Barbarian Bull. "Bagus, aku juga ingin meninggalkan tempat ini, tempat sialan ini benar-benar membosankan. Para penjaga yang sepele itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan aku, dan sekarang, setiap kali mereka melihat aku, mereka akan melarikan diri. Ngomong-ngomong, bos, kemana kita akan pergi besok?" Barbarian Bull mengeluh. "Pergi untuk melakukan misi peringkat SS. Area terlarang Dewa Petir, bagaimana, apakah kamu takut?" Long Yi tersenyum dan berkata, "Selain kamu, bos, banteng tua ini tidak takut pada hal lain. Adapun area terlarang Lightning God, banteng tua ini berpikir ketika bos akan menyebutkan pergi ke sana." Mata Barbarian Bull bersinar dalam kegembiraan besar. Dia muncul seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pergi bertualang dengan Long Yi beberapa tahun yang lalu. Long Yi tertawa dan bercanda, "Mungkinkah kamu tidak takut dengan rumah kecilmu asteris?" Barbarian Bull terbiasa menggaruk tanduk bantengnya dan tertawa bodoh. Dia berkata, "Yinhua adalah istriku, mengapa aku takut padanya?" Mata Barbarian Bull berkelip-kelip dengan jejak hilang dan manisnya. "Itu sudah periode waktu sejak kamu telah meninggalkan pegunungan Hengduan. Tunggu sampai kita menembus area terlarang Dewa Petir, dan setelah itu, jika situasi benua tidak terlalu buruk, maka mari kita melakukan perjalanan kembali. Sudah lama sekali sejak aku bertemu Lucia, gadis itu." Long Yi tertawa ketika memikirkan Lucia, peri kecil yang suka menempel di dekatnya, dan juga ratu peri yang dewasa dan menarik. Selanjutnya, di Mia Principality yang tidak jauh dari pegunungan Hengduan, ada Longlinger dan Simen Wuhen juga. Barbarian Bull bersemangat mengangguk. Dia telah meninggalkan desanya tidak lama setelah pernikahannya, jadi dia selalu sangat khawatir tentang istrinya. Hanya, di dalam hatinya, Long Yi selalu menempati peringkat pertama. "Ini masih terlalu pagi, tapi datang menemaniku minum, sudah lama sekali sejak kita menikmati minum bersama." Long Yi berkata sambil tersenyum, lalu, dia mengeluarkan 2 kendi berisi anggur berkualitas dari cincin antariksanya, dan kemudian duduk di atap istana kekaisaran. Mereka mulai minum bersama. Dia benar-benar menyukai perasaan menduduki tempat tinggi ini. Cahaya redup malam disertai dengan angin malam dan suara ombak laut, ini benar-benar sangat memuaskan. Hanya saja, sangat jarang bagi mereka untuk dapat melihat malam yang begitu indah di masa depan. Jika Li Qing juga ada di sini, maka betapa indahnya itu. Tanpa dia, aku merasa ada sesuatu yang hilang.
Barbarian Bull menyeka jejak anggur dari sudut mulutnya dan berkata tiba-tiba. Di Soaring Dragon City, dia dan Li King bersama setiap hari, dan perasaan itu tidak buruk. Mata Long Yi melintas dan berkata sambil tersenyum, ya, tapi kami akan segera menemuinya. Saat itu, kita harus minum bersama selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak akan berhasil, setidaknya 7 hari 7 malam. Barbarian Bull tertawa keras, lalu mengangkat toplesnya. Ia meminum seluruh toples dalam satu tegukan tanpa meninggalkan satu tetes pun di belakang. Li King, pastikan untuk tidak mengecewakanku. Long Yi bergumam dalam hatinya saat dia melihat kejauhan dengan kerasukan. Menyebutkan tentang Li King, dia tanpa sadar mengingat Si Bi. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Semuanya adalah kesalahan Judith wanita muda tapi tua itu. Dia tiba-tiba mengubah fisiknya menjadi tubuh Yin murni, benar-benar mengerikan. Long Yi dan Barbarian Bull, dalam kegembiraan minum, mereka langsung pergi ke gudang anggur di Istana Kekaisaran, lalu memindahkan puluhan tong anggur. Adapun penjaga rahasia di sekitar Istana Kekaisaran, di bawah mantra Long Yi, mereka juga bergabung dengan barisannya. Sekarang, di atap Istana Kekaisaran ini, lebih dari 10 orang mabuk berbaring dalam keadaan tidak teratur dan beberapa masih memeluk kendi anggur dan terus mengoceh. Akhirnya, Barbarian Bull juga pingsan, dan untuk Long Yi, dia baru saja minum anggur terakhir. Dan kemudian, dia tiba-tiba memikirkan Yingyin, karena dia akan pergi besok, dia berpikir untuk memberitahunya. Tapi, sudah larut malam ini, dia mungkin sudah tidur, tapi setelah berpikir sebentar, Long Yi masih memutuskan untuk pergi karena dia akan merasa sangat buruk jika dia tidak berbicara dengannya. Terakhir kali, dalam perjamuan, Yingyin sudah memberitahunya alamatnya, jadi Long Yi tidak perlu membuang banyak usaha untuk menemukan kediaman Yingyin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari Istana Kekaisaran Nalan, dan juga dekat dengan pantai. Long Yi menyembunyikan auranya dan seolah-olah hantu, ia melewati keamanan ketat kediaman, lalu diam-diam mencapai halaman belakang besar tempat tinggal kaum wanita. Halaman belakang ini sekali lagi dibagi menjadi banyak halaman kecil dan ini agak menyulitkan Long Yi karena dia tidak tahu di mana halaman kecil Yingyin tinggal, dan tidak mungkin untuk menyuarakan semua halaman kecil satu persatu. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba melihat seorang pelayan membawa piring masuk dari pintu masuk halaman belakang ini. Xiao Hong, kamu memberikan ular tengah malam kepada Nona begitu larut malam, apakah Nona masih belum tidur? Seorang penjaga halaman tersenyum dan bertanya. Ya, Nona lagi-lagi menderita insomnia malam ini, kuharap dia bisa tertidur setelah makan. Pelayan bernama Xiao Hong ini menjawab dengan khawatir, lalu dia pergi ke halaman kecil yang indah di sebelah kanan. Long Yi menduga bahwa yang disebut Nona adalah Yingyin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih menderita insomnia. Itu harus terkait dengan masalah Feng Ling, benar-benar hubungan yang buruk. Long Yi mengikuti pelayan ini dan memasuki halaman ini, lalu bersembunyi. Setelah itu, dia melihat pelayan ini memasuki ruang sayap yang terang benderang, dan setelah beberapa saat, dia kembali dengan tangan kosong, lalu meninggalkan halaman. Bagaimana kalau aku memberinya kejutan yang menyenangkan? Long Yi tertawa di lengan bajunya, dan dia menjentikkan jarinya, lalu lampu ajaib di ruangan itu tiba-tiba padam dan ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Long Yi diam-diam menyelinap ke kamar. Setelah itu, Long Yi melihat sekeliling ruangan ini dengan penglihatan malamnya, dan dia tiba-tiba menangis, apalagi mulut dan lidahnya tiba-tiba mengering. Mengapa lampu ajaib ini rusak? Yingyin bergumam, lalu diam-diam mengucapkan mantra. Dia menggunakan sihir elemen cahaya dasar, Illumination Magic. Hualah,
Yingyin keluar dari bak mandi, dan tubuhnya yang lembut diterangi di bawah cahaya. Besarnya dengan bangga berdiri tegak dan tegak di dadanya. Pinggangnya ramping, dan tempat di antara kedua kakinya ditutupi bulu-bulu halus. Sosoknya yang ramping dan bulat asteris benar-benar kelas 1. Long Yi diam-diam menarik napas dalam-dalam dan bahkan tidak berani bergerak dari sudut gelap ruangan ini. Dia hanya ingin menakut-nakuti Yingyin, tetapi siapa yang mengira bahwa dia kebetulan bertemu kecantikan ketika dia mandi. Jika dia memberitahu Yingyin, maka pasti akan sangat canggung di antara mereka. Pada saat ini, Yingyin memegang bola lampu dengan satu tangan, dan memegang handuk mandi dengan tangan lain dan mulai menyeka tubuh menawannya. Dia dengan hati-hati menyeka dengan sangat hati-hati tanpa kehilangan satu pun sudut tubuhnya termasuk tempat paling intim gadis itu. Long Yi ingin menutup matanya dan tidak melihat, tetapi dia tidak dapat mengendalikan matanya sendiri dan dia melihat segala sesuatu termasuk hal yang harus dia lihat dan tidak boleh dilihat. Tiba-tiba, tubuh Yingyin yang menawan gemetar seolah dia merasakan sesuatu, dan Long Yi menyembunyikan auranya bahkan lebih dalam karena panik. Long Yi, keluar, aku tahu kamu ada di sini. Yingyin menggunakan handuk mandi untuk membungkus tubuhnya yang menawan, lalu menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut. Long Yi tersenyum masam karena dia tidak tahu bagaimana Yingyin begitu yakin bahwa itu adalah dia, tapi karena dia sudah tertangkap, bersembunyi tidak berguna. Long Yi keluar dari sudut gelap dan berjalan ke depan. Yingyin merasa agak canggung. Dan karena bahu dan betisnya yang harum masih terbuka, dia tidak tahu di mana dia harus mencari. Ini, aku tidak bermaksud begitu, aku tidak berharap. Aku tidak perlu menjelaskan, aku mengerti. Yingyin menyela Long Yi. Untuk sesaat, keduanya tidak tahu harus berkata apa selanjutnya, sehingga suasananya menjadi agak kaku membuat Long Yi merasa gelisah. Apakah kamu melihat? Setelah lama, Yingyin bertanya dan ada nada yang tidak bisa dijelaskan dalam nada bicaranya. Long Yi mengangguk mengakui dengan jujur. Apakah sosok aku baik? Dengan lapisan kemerahan yang ditambahkan, Yingyin bertanya dengan lembut. Long Yi kaget tapi dia masih mengangguk. Lalu, dibandingkan dengan sosok Feng Ling, apakah sosoknya lebih baik atau milikku lebih baik? Yingyin mendongak dan menatap lurus ke arah Long Yi. Sosokmu lebih baik, sungguh. Long Yi menjawab dengan serius sambil menghela nafas di dalam hatinya. Yingyin masih belum bisa melepaskannya, dia masih terbenam dalam bayang-bayang masa lalu, mungkin insomnianya mungkin juga disebabkan oleh ini. Yingyin sedikit tersenyum dan maju selangkah ke depan, dia berkata, Long Yi, bisakah kamu menciumku? Jangan seperti ini, Yingyin. Long Yi dengan lembut menghela nafas. Aku tidak membiarkan diriku putus asa. Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaan kalian berdua ketika kamu dan Feng Ling berciuman. Aku ingat ekspresinya saat itu sangat bahagia dan mabuk. Yingyin bergumam, lalu memeluk leher Long Yi, dia berjinjit saat bibirnya bergerak maju. Long Yi tidak mengelak membiarkan bibir Yingyin yang harum membuat serangan mendadak. Keempat bibir itu membuat kontak dan keduanya bergetar. Tanpa gerakan menggoda, keempat bibir itu dengan jelas menempel satu sama lain dengan erat, dan bahkan waktu itu sendiri tampak membeku pada saat ini. Bersambung.